ini tanaman cabai saya itu gagal, itu ya pemirsa. Tapi saya yakin karena saya punya prinsip bahwa kegagalan bukanlah akhir daripada segalanya. Jadi kegagalan itu adalah suatu pengalaman. Bagi saya pengalaman adalah guru. Jadi ilmu itu datang bukan hanya dari seorang guru, bukan datang hanya dari seorang dosen, bahkan untuk sekarang ilmu itu bisa jadi datang dari sosial media, tergantung kita menyikapinya, tergantung kita mempraktikkannya. Bukan begitu pemirsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke pemirsa, pada saat ini saya sedang berada di ladang saya. Saya akan menceritakan sebagaimana video sebelumnya kenapa saya belum menanam cabai rawit ataupun cabai keriting ataupun cabai yang lainnya tidak dalam skala besar. Coba sebelum saya jelaskan, ini lihat dulu tanaman cabai rawit saya seperti ini ya pemirsa. Dan di sebelahnya ini tanaman cabai besar. Ini usianya kedua-duanya kurang lebih daripada 1 tahun. Kenapa bisa seperti ini? Ya dikarenakan saya tidak mengetahui bagaimana tata cara menanam cabai yang baik dan benar. Jadi dalam artinya saya menanam cabai ini gagal gitu ya pemirsa ya. Jadi alasannya itu kenapa saya tidak menanam cabai dengan berskala besar, karena saya satu belum mengetahui ilmunya, dan yang kedua saya bercocok tanam, yaitu sebelumnya itu bercocok tanam dengan kacang tanah di lahan ini pemirsa. Jadi itu alasan saya kenapa saya belum. Tapi insya Allah untuk kedepannya saya akan mencoba bercocok tanam dalam berskala besar ataupun sedang lah ya, karena tanah lahan saya ini tidak begitu luas, hanya 300 meter persegi gitu. Ya lumayan lah kalau seandainya semuanya ditanami cabai, kemungkinan tidak menutup kemungkinan masuk antara 400 ataupun 500 batang pohon cabai. Nah ini minggu-minggu kemarin sudah saya atasi karena saya udah sedikit tahu ilmunya bagaimana tata mengatasi hama-hama cabai, tata cara pemupukannya. Ini udah mulai berbuah kembali ya, udah mau berbunga kembali. Nah, ini udah saya rawat minggu-minggu sebelumnya. Ini dalam 1 tahun ini pemirsa, sebelum seperti ini lebatnya minta ampun, banyak banget buah-buahnya, buah cabenya, namun hanya satu butir, hanya satu buah doang yang saya petik. Kenapa? Dikarenakan rontok semua buah cabenya pemirsa. Tuh, itu masih ada ya, bisa pemirsa lihat. Nah, ini kemungkinan sebelum saya atasi udah terkena duluan gitu. Tapi yang baru muncul, baru tumbuh, alhamdulillah pemirsa, mulai lebat kembali ya buah-buahnya, walaupun pohonnya udah seperti ini pemirsa, udah mulai kering. Tetapi setelah saya rawat kembali, dikarenakan saya udah mengetahui ilmunya, alhamdulillah ini mulai berbuah kembali pemirsa. Belum sebelah sini lagi pemirsa. Ini jadi pada intinya ini tanaman cabai saya itu gagal gitu ya pemirsa. Tapi saya yakin
Karena saya punya prinsip bahwa kegagalan bukanlah akhir daripada segalanya. Karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Bagaimana agar kegagalan itu menjadi sukses? Kita pelajari dari setiap kesalahan-kesalahan yang kita alami sebelumnya. Itu prinsip saya ya pemirsa. Jadi jangan merasa putus asa dikarenakan gagal. Nah ini pemirsa, yang kerok penyebab rontok buah. Jadi kegagalan itu adalah suatu pengalaman. Bagi saya pengalaman adalah sebaik-baiknya guru. Jadi ilmu itu datang bukan hanya dari seorang guru, bukan datang hanya dari seorang dosen, bahkan untuk sekarang ilmu itu bisa jadi datang dari sosial media, tergantung kita menyikapinya, tergantung kita mempraktekannya. Bukan begitu pemirsa? Oke pemirsa, kita lanjut nanti, saya skip dulu ya. Oke, jadi pemirsa, itulah alasan saya kenapa saya belum menanam cabai rawit ataupun cabai keriting dengan skala besar. Jadi selama ini saya mempelajarinya bagaimana tata cara budidaya cabai yang benar dan baik, nah, sehingga kedepannya menghasilkan panen yang kita harapkan. Jadi pada intinya gini, saya tidak merasa putus asa dengan kegagalan yang pernah saya alami, tapi itu adalah suatu pemicu saya agar lebih bersemangat lagi dalam membudidayakan tanaman cabai ataupun tanaman-tanaman yang lainnya. Jadi intinya kedepannya atau video yang sebelumnya itu semua tidak ada akan rekayasa ataupun mengada-ngada ataupun perkiraan. Jadi video yang nanti akan saya buat ataupun yang sebelumnya itu real atas dasar pengalaman saya dari setiap kegagalan-kegagalan tersebut. Mungkin cukup sampai di sini video dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.